ketika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, setidaknya jangan menyakiti hati mereka. Oke guys, berjumpa lagi dengan Arbat LW. Masih seputar dengan fakta Arbat LW, dimana kita membahas tentang fakta-fakta di kehidupan. Kali ini kita akan membahas fakta tentang kenapa sih kok ayah atau bapak atau orang tua kita lah itu sering gampang marah gitu. Kita sering, mungkin waktu kecil kita sering dimarah-marahin gitu, tapi ada fakta di balik itu gitu. Oke, pasti sering loh dulu dimarahin sama bapak, semua ngalamin itu. Jadi kita akan membahas itu. Jadi faktanya adalah, yang pertama, bapak adalah tulang punggung di suatu keluarga. Tahu nggak faktanya yang sebenarnya? Dia, sang ayah atau bapak, itu harus memikirkan semuanya, kebutuhan, semualah, seisi rumah, semua tentang ekonomi. Bahkan ya pasti kalau mainnya pas kerja itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin dimarahin bosnya itu, nanti kebawa ke rumah lah pastinya itu pikiran. Jadi suatu ketika kalau mainnya ayah pulang gitu, terus mukanya agak nggak enak, terus marah-marah, itu bisa dimaklumi. Mungkin karena ya mungkin di luar sana itu banyak menghadapi masalah dalam mencari nafkah gitu. Banyaklah rintangan, mungkin dimarahin bosnya karena kesalahan-kesalahan yang sebenarnya ya itu hal yang wajar. Tapi gini, kita sebagai anak ya, gimana sih perasaannya kira-kira kalau orang tua kita atau ayah kita marah gitu sama kita? Yang pasti dulu kalau aku pribadi kesel sih. Kesel ya? Waktu dewasa ini aku baru tahu kalau umpamanya pas waktu udah ini loh, udah banyak berdiri sendiri, maksudnya nyari nafkah sendiri gitu. Itu baru tahu kalau umpamanya beban itu memang sangat berat yang dipikul orang bapak tua, itu orang tua. Jadi wajar kalau umpamanya gampang marah, gampang emosional, itu sangat wajar. Ya, dia harus memikirkan semua kebutuhanmu, kebutuhan ibu, keluarga, dan pasti yang kebutuhannya dia sendiri. Nggak mungkin dia nggak punya kebutuhan sendiri ya. Ya pasti. Yang kayak anak minta, misalnya waktu kecil minta sepeda, minta apa ya, kalau istri minta kebutuhan lebih, pasti dia mikir di mana-mana itu kan. Ya. Mau dari mana ini? Tapi kan gini, nggak sedikit orang-orang atau anak ketika dimarahin orang tuanya dia dendam. Itu menurut Mas gimana sih orang yang seperti itu? Ya sebenarnya karena dia nggak tahu gitu, nggak ada apa ya, mungkin kurang dewasa, masih kurang dewasa. Mungkin dengan konten ini kita akan men-share kenapa sih. Jadi kita akan kasih tahu ya faktanya, yaitu tadi yang si bapak itu harus memikirkan semuanya. Apakah pantas seorang bapak ketika marah harus dendam anaknya ke bapaknya? Apakah pantas kan? Tidak. Bahkan gini, setelah marah bapak itu pasti dalam hati kecilnya tuh menyesal. Ya. Mungkin kalian nggak tahu ya, pas waktu kalian mungkin siangnya kalian dimarahin nih, terus malam ketika kalian tidur, dia pasti si bapak atau orang tua kita itu pasti melihat kita dalam ketika kita tertidur gitu. Ya. Pasti ada perasaan, oh aku kenapa ya tadi marahin si anakku gitu. Ya, pasti kan, yang pasti kita dibelai, dicium. Mungkin kita nggak tahu gitu faktanya yang sebenarnya kayak gitu. Mungkin orang tua pun banyak yang mengalami kayak gini. Ya. Dan ini juga teruntuk semua kaum muda ya, yang biasanya dendam sama orang tua ketika bapaknya marah, itu anak yang lagi ABG lah, anak dalam proses pertumbuhan dari remaja menuju dewasa. Jadi satu pelajaran yang bisa
mungkin kami sharing ke teman-teman semua. Ketika orang tuamu marah atau ketika bapakmu marah, percayalah, dia bukan dendam. Dia marah bukan karena dendam. Ya yang seperti dibilang Mas tadi, bisa aja karena mengalami masalah di tempat kerja, dalam pergaulannya dengan teman-temannya, ya mungkin dia terlalu emosi sehingga ke bawah-bawah, ya itu manusiawi kan. Manusiawi. Setiap manusia pasti mengalami hal yang seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Jadi ya kita dituntut untuk belajar dewasa, dituntut untuk belajar dewasa karena nanti kita menghadapi juga, kita akan berada di posisi itu, berada di posisi jadi seorang bapak. Benar, semua orang pasti mengalami lah. Ya. Sakit, sangat sakit ketika seorang anak dendam sama bapaknya merasa, itu sakitnya luar biasa. Iya. Itu udah pasti. Bahkan kalau kalian dendam, terus orang tua kalian nggak ada, mungkin sakit hati itu. Kalian baru tahu kalau kalian udah nggak punya orang tua kalian meninggal, itu kalian baru keras. Itu bahwa sakit. Wow, itu luar biasa sakitnya. Saya mengalami kayak itu. Saya belum bisa berbakti sama orang tua, rupanya orang tua saya. Jadi selagi orang tua kita masih ada, ya kita wajib berbakti. Hormatilah dia. Nggak bisa memberinya sesuatu, nggak bisa membuatnya bahagia atau senang, setidaknya jangan membuat sakit hatinya. Benar sekali. Jangan membuat sakit hatinya, itu intinya. Karena perjuangan mereka itu sangat luar biasa ya. Perjuangannya sangat luar biasa. Saya aja sampai ya. Aduh. Kalau udah ngomongin orang tua sih, ya itu udah ngomongin batin ya. Itu sangat dalam sekali. Kalau udah ngomongin orang tua itu udah ngomongin, berbicara tentang hati lah. Bagi kebanyakan orang, tapi mungkin ya ada orang-orang yang mungkin punya masa lalu buruk dengan orang tuanya, ya segera minta maaf sebelum terlambat. Ya, benar. Segera minta maaf. Karena gini faktanya, dari kecil kalian nggak bisa apa-apa, diurus dengan sebaik-baiknya, dikasih makan, dikasih pakaian dengan apa ya, yang menurut orang tua kalian tuh udah semaksimal mungkin gitu. Bahkan kalau memang orang tua kalian berpunya, pasti apapun yang kalian minta pasti dikasih. Bahkan orang yang nggak berpunya pun diusahakan, perjuangkan. Bagaimanapun caranya, banting tulang dihadapinya. Karena di luaran sana kita nggak tahu situasi cari makan tuh kayak mana, cari rezeki di luar sana. Kalian cobalah perhatikan salah satu pedagang keliling, gimana apa ya rasanya berjualan, panas terik, dia harus menghadapi itu, bahkan ketika hujan, lagi tidak laku lagi. Itu tersayat rasanya hati lihatnya. Bahkan kalau kalian lihat, kalau memang ada kawan-kawan yang anak petani misalnya, jadi kalian lihatlah orang tua kalian di sawah itu kepanasan, dia nggak menghiraukan itu, bener. Jadi keringatnya bercucuran ya hanya untuk mikirin anaknya. Iya. Jadi kalau umpamanya ayah kita marah dengan hal yang biasa, maksudnya marah yang nggak bentuk dengan pemukulan fisik, itu kalian maafkan dalam hati bahwa ya memang orang tua kita itu harus memikirkan semuanya, sehingga dia mungkin terlepas emosi itu. Itu sesuatu yang harus dimaklumi lah. Itu harus dimaklumi. Benar sekali. Kita harus belajar menjadi anak yang gimana dibilang ya, menjadi anak yang berbakti lah. Mengerti keadaan orang tua. Ya. Mengerti. Jangan kalian menuntut, oh aku mau ini loh, mau itu. Lihat situasi atau kondisi orang tua kalian gimana gitu. Karena nggak semua manusia mendapatkan kehidupan yang bisa dibilang layak lah ya. Benar sekali. Banyak, terutama di Indonesia ini dengan penduduknya yang sangat banyak,
masih banyak kita masih di bawah ya, kehidupannya masih di bawah lah rata-rata gitu. Jadi kita belajar lah untuk setidaknya membantu memberi semangat ke orang tua kita supaya dia pikirannya itu dalam bekerja itu tidak kemana-mana. Iya, benar sekali. Semangat orang tua itu satu ketika bekerja. Yang penting keluarganya happy, itu aja. Iya, ketika ayah berangkat kerja atau dalam bekerja, semangat yang paling utama adalah senyum anaknya. Iya. Mungkin suatu ketika anak meminta sesuatu kepada orang tua, terus bapaknya pasti mengusahakan dalam waktu dia bekerja, pasti aku semangatlah bekerja untuk anakku, mau beli ini, mau beli itu. Itu suatu semangat bagi orang tua kita. Jadi kita kalau bisa selalu kasih semangat kepada orang tua kita, ya seperti yang tadi, jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, setidaknya jangan menyakiti hati mereka. Itu penting. Mungkin kami rasa itu aja. Mungkin video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semoga bisa jadi motivasi lah untuk teman-teman yang mungkin punya masalah dengan orang tua, ada selisih paham dengan orang tua, ya mungkin bisa dipetik lah, ambil hikmahnya dari yang kita bahas tadi, untuk supaya kita tujuannya kehidupan kita itu tentram. Ketika dalam satu keluarga semuanya saling kompak, harmonis, saling menghargai satu sama lain, percayalah kehidupan dalam rumah tangga itu akan harmonis. Bagus, itu tepat sekali, exactly. Hal yang sangat penting itu. Dan ingat, jangan sampai membuat orang tua menangis. Nah itu sangat penting. Air mata orang tua itu harus kita jaga. Jangan sampai menangis. Jangan sampai menetes suara. Gak apa-apa menangis, tapi karena menangis kebahagiaan. Tapi menangis karena sakit hatinya jangan. Tolong untuk teman-teman semuanya. Oke, kami rasa itu aja. Mungkin kalau umpamanya ada kata-kata yang salah atau ini, mohon dimaklumi lah. Mohon dimaklumi ya. Niat kami hanya untuk berbagi motivasi sama teman-teman. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan mungkin teman-teman ada masukan tentang apa yang ingin kita bahas untuk video selanjutnya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada kalau ada kisah atau permasalahan yang bisa diangkat, silahkan komen. Nanti kita buatkan videonya untuk teman-teman semua. Oke, thank you.